Seorang anggota polisi di Kesatuan Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, tewas ditembak seniornya sesama anggota Polri. Keluarga korban yang berasal dari Kalimantan menuntut agar dilakukan hukum Dayak adat Patinyawa. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage diantar pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dalam keadaan tak bernyawa. Terdapat luka-luka mencurigakan di tubuhnya. Keluarga merasa ada kejanggalan pada penyebab kematian korban. Informasi dari kesatuannya, Bribda Ignatius tewas tertembak rekan sesama anggota Densus. Keluarga merekam diam-diam ketika beberapa orang menginformasikan kematian korban. Sebelumnya anak-anak itu kumpul-kumpul sebelumnya sekitar jam 22 mereka kumpul. Sebelumnya biasa. Belum ada putra ibu ya, mereka sedang kumpul-kumpul, temannya sedang kumpul-kumpul. Kemudian anak ibu menghubungi junior yang ada di rutan, yang ada di rusun, menanyakan di mana posisi. Kemudian disamperinlah sama anak ibu Riko. Kemudian begitu sampai di kamar, terjadilah. Setelah sampai di kamar itu ya biasa Bu, anak-anaknya namanya anak ABG kan, happy-happy, minum-minum kayak gitu. Ya sebetulnya tidak terjadi apa-apa saat itu kayak gitu. Namun di poin itu bahwa ada apa ya, transaksi jual senpi ya. Siapa? Transaksi jual beli senpi di mana putra ibu itu pengen membeli senpi tersebut terhadap personil yang Densus itu. Di situ itu ada berapa Bu Sakti? Ada 4 ya? Siap, 4 bersama termasuk putranya itu. Nah, pada saat terjadinya mau jual beli senpi itu, senpi sudah dikeluarkan, tiba-tiba meledak mengenai putra bapak dan ibu. Langsung saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Nah, kenapa Bu Septi sampai bilang bahwa putra bapak ibu itu dalam keadaan kritis, itu dilarikan dari flat ke rumah sakit Kramat Jati. Setelah penanganan di rumah sakit Kramat Jati, diketahui bapak putra bapak dan ibu meninggal dunia. Semua kita Setelah kondisi keluarga tenang, seseorang mencoba menjelaskan lebih rinci kronologis kejadian. ya Kejadiannya sekitar pukul 1:30 malam hari Minggu, 1:30 dini hari. Jadi kejadiannya korban diajak oleh temannya untuk nongkrong di ruangan di kamar I1 di Densus. Begitu korban sampai diajak oleh temannya, di situ sudah ada 3 orang di situ, temannya 1 dan 2 orang seniornya. Nah di situ mereka berempat di situ akhirnya ngobrol-ngobrol, kemudian di situ ada minuman keras juga, ada kawa-kawa yang diduga sebelum korban datang ketiga orang ini sudah minum dengan posisi mungkin setengah sadar, tapi tidak sampai nggak sadar sepenuhnya, nggak sampai dalam kondisi itu. Kemudian di situ ada tapi almarhum nggak minum. Almarhum pengakuannya nggak, keterangan saksi nggak minum. Kemudian pelaku pada kondisi itu ingin menjualkan senjata senpi. Nah, kemudian begitu pelaku ini mau mengambil senpinya dalam tas, begitu ingin menunjukkan ke korban, kemudian secara tiba-tiba senpi tersebut meletup, sehingga akhirnya peluru itu bersarang ke bagian leher kanan
tembus sampai ke dinding juga posisinya, sehingga diduga korban meninggal di tempat pada saat itu. Kemudian setelah itu dari keterangan saksi-saksi, para saksi-saksi ini memberitahukan ke teman-teman sekitar, sehingga dalam waktu cepat dari pihak Densus memanggil ambulans dan mengamankan. Kini, jenazah Ignatius telah dikebumikan. Keluarga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkap penyebab kematian korban dengan terang benderang. Mereka juga menuntut para pelaku dilakukan hukum Dayak adat Patinyawa. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Dodi Rahman, TV One mengabarkan. Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco yang tewas ditembak seniornya sesama anggota Polri menuntut agar kematian anaknya diungkap secara terang benderang dan meminta kepada Kapolri untuk menghukum pelaku dengan seadil-adilnya. Juga mendapatkan banyak informasi dari pihak Mabes Polri yang tentang tewasnya atau meninggalnya anak kami, yang menurut kami sulit untuk diterima secara akal sehat. Manusia sebagaimana mungkin ada senjata api yang tiba-tiba meletus dan tepat sekali mengena bagian leher anak kami. Kami tetap ingin agar ada keterbukaan, ada kejujuran dan sikap profesional dari pihak Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa polisi tembak polisi di Rumah Susun Polri. Menurut Ramadan, kejadian itu berlangsung pada Minggu 23 Juli 2023 dini hari, yakni pukul 1.40 pagi, dan penembakan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Bribda IDF. Ahmad Ramadan menambahkan 2 tersangka, yakni Bribda IMS dan Bribda IG, telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut. Saat ini kasus ditangani oleh tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mengetahui pelanggaran disiplin, kode etik, atau pidana. Ramadan juga memastikan Polri tidak akan memberikan toleransi pada oknum yang melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperbarui informasi mengenai kasus Bribda Ignatius Dwi Frisco yang tewas ditembak seniornya, kita bergabung dengan Gina Vita yang berada di Bareskrim Polri. Gina Vita, sudah sejauh mana hasil penyelidikan ataupun hasil penyidikan polisi? Ya, yang menariknya kalau kita bicara konteks hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Putri, ini adalah pasca pihak kepolisian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Bribda IMS dan Bribka IG karena diduga telah menembak Bribda IDF hingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Ini adalah mengenai motif dari penembakan ini. Apakah motifnya ini memang karena ada permasalahan pribadi di antara ketiganya, atau karena faktor kelalaian, atau ada hal lain sebetulnya di luar itu? Ini kan sebetulnya menjadi pertanyaan publik sampai saat ini. Nah, ini menarik kalau kita berangkat dari pernyataan yang sempat disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Karumkit Polri, Brigjen Haryanto, itu kan sempat menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari otopsi jenazah Bribda IDF itu ditemukan 1 luka tembak, tepatnya di bagian belakang telinga, di bagian kanan hingga tembus ke kiri. Nah, dari 1 luka tembak yang ditemukan berdasarkan hasil otopsi inilah kemudian yang masih didalami oleh pihak kepolisian mengenai bagaimana sebetulnya jarak tembak, termasuk juga jenis senjata, dan pada akhirnya nanti akan ditemukan apa sebetulnya motif dari penembakan ini. Tapi sebetulnya memang dalam perkembangan penyidikan, kalau kita mendengarkan pernyataan
disampaikan oleh juru bicara Densus 88 anti teror Polri, Kombes Aswin Siregar, ini mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada permasalahan pribadi, pertengkaran yang mengakibatkan dua tersangka ini menembak Bribda IDF. Tapi ini murni karena faktor kelalaian, karena memang disampaikan oleh Aswin Siregar bahwa senjata api yang meletus tersebut tercatat merupakan milik Bribda IMS. Jadi ketika hendak mengeluarkan pistol dari dalam tas, tiba-tiba pistol tersebut kemudian meletus dan mengenai bagian tubuh dari Bribda IDF. Nah, tiba-tibanya meletus ini karena apa? Ini juga masih terus didalami sampai saat ini. Bahkan ini juga menjadi pertanyaan dari keluarga Bribda IDF, karena tadi juga sempat ditayangkan ya di dalam paket berita sebelumnya bahwa pihak keluarga dari Bribda IDF ini sempat mempertanyakan dan mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam konstruksi kasus yang mengakibatkan Bribda IDF ini meninggal dunia. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa, ini menurut keluarga ya, menurut keluarga dari Bribda IDF, bagaimana bisa senjata api itu keluar dari tas dan tiba-tiba meletus. Nah, ini juga perkembangan terbaru yang disampaikan oleh Aswin Siregar dari beberapa informasi dan juga berita yang kami himpun. Ini mengatakan bahwa ketika kejadian Bribda IMS yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan ini memang dalam kondisi mabuk atau mengkonsumsi alkohol. Tapi untuk detail pastinya seperti apa, apakah memang ini hanya karena faktor kelalaian saja atau memang ada faktor lain di luar itu yang mengakibatkan terjadinya penembakan terhadap Bribda IDF, ini yang sampai saat ini masih kita tunggu perkembangan dari pihak kepolisian, Putri. Terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.